Oke, Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Bu Yulia. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Saya dengar kemarin Ibu agak flu berat ya. Betul. Capean Ibu ya? Iya. Udah mulai kehujanan juga jangan-jangan. Kehujanan juga. Oke, mudah-mudahan Bu Dian tambah baik ya, semakin baik. Terima kasih Bu Yulia. Sekarang gimana di kelas anak-anak ada yang nungguin? Ada guru mata pelajaran. Oke, di rumah. Jam guru mapel. Oke, minta waktunya sebentar nih. Ya, saya akan melakukan observasi seperti yang saya sampaikan kemarin kalau saya akan masuk ke kelas Bu Dian untuk melakukan supervisi akademik pembelajaran. Ya. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri Bu Dian. Oke, siap. Oke, kita baik. Jadi, saya ingin tahu nih dari nanti kegiatan yang akan kita lakukan, Bu Dian ini ingin saya bantu untuk mengembangkan di kompetensi yang mana ya? Ya, kan kompetensi guru itu ada pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Saya akan mau mengembangkan di bagian pedagogik. Oke, nanti Ibu Dian ingin saya bantu kembangkan di kompetensi pedagogiknya ya? Betul. Nah, pedagogik ini kan baik sekali nih luas. Di bagian mana yang Ibu Dian ingin saya amati nanti di kelas? Di bagian metode pembelajaran dan media pembelajaran. Berarti Ibu Dian ingin saya amati di pemanfaatan media pembelajaran dan penggunaan metode pembelajaran. Oke, di sini berarti nanti saya akan masuk di pelajaran apa ya? IPAS fase B, kelas 4. Oke. Boleh saya tahu tujuan pembelajarannya nanti? Ya, jadi tujuan pembelajarannya saya ingin peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sumber energi dan perubahan pada energi itu sendiri. Oke. Selama ini sudah menggunakan media juga di kelas? Sudah, tapi hanya menggunakan media benda-benda konkret aja. Oke. Kira-kira nih yang tadi Bu Dian ingin saya amati di bagian media dan metode, Bu Dian sudah menyiapkan strategi apa yang akan digunakan? Untuk medianya sendiri saya menggunakan PowerPoint dan game interaktif seperti Word kayak gitu. PowerPoint slide gitu? Iya, slide. Dan video pembelajaran. Ada juga videonya berarti? Iya. 3 itu ya? Kalau untuk metodenya menggunakan discovery learning. Oke. Nah, kira-kira nih kalau Bu Dian sekarang nih menilai diri Bu Dian sendiri terhadap apa yang Ibu ingin kembangkan sudah berapa nih dalam pemanfaatan media dan juga metode pembelajaran di kelas? Untuk medianya sendiri saya baru menilai di angka 7 dan untuk metodenya di angka 8. Oke, 7 dan 8. Oke. Nah, setelah nanti saya melakukan observasi dan supervisi akademik pembelajaran Ibu di kelas, apa sih yang Ibu harapkan hasilnya? Yang saya harapkan saya bisa menggunakan media pembelajaran yang interaktif, yang menarik untuk siswa berdasarkan IT. Kalau metode saya ingin biar sesuai dengan kebutuhan anak, yaitu discovery learning. Karena discovery learning ini kan tujuannya adalah untuk peserta didik aktif di kelas. Jadi bukan hanya gurunya saja yang aktif, tapi peserta didik juga aktif. Oke, baik. Berarti dengan harapan Bu Dian nanti dengan menggunakan media yang memakai TIK ya, IT itu ingin anak kelasnya jadi ada interaksi anak ya, lebih interaktif dan metode itu harapannya sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Iya, betul. Oke, terasa sudah cukup untuk pra-observasinya. Nanti saya akan masuk ke kelas Bu Dian di jam terakhir ya. Iya, baik Ibu. Nah, kemudian kita akan ngobrol-ngobrol lagi, ketemu lagi besok ya karena udah terakhir sebetulnya Bu Dian biar istirahat dulu. Siap Ibu. Kita akan diskusi lagi, ngobrol lagi tentang hasil supervisi akademiknya besok. Baik Ibu. Oke, terima kasih Bu Dian. Selamat kembali kelas. Sama-sama Bu Yulia.
Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Bu Yulia. Akhirnya ya, ketemu lagi. Iya. Dan kita soalnya siang itu kayaknya khawatir Bu Dian udah capek adalah, jadi kita ganti ke hari berikutnya ya, Iya. kita akan membahas. Jadi kita sekarang akan merefleksi, sama-sama berefleksi tentang kegiatan Bu Dian pembelajaran kemarin ya. Iya, betul. Gimana nih ya dari kegiatan kemarin, apa perasaan Bu Dian setelah mengajar itu? Perasaannya lega. Awalnya kan deg-degan. Deg-degan juga. Lega karena udah selesai gitu ngajarinnya, terus mungkin lega tapi kemarin ngerasa kayaknya terburu-buru gitu dalam mengajarnya gitu kan ke anak-anaknya. Lalu kemarin berapa JP itu? 3 JP dan udah diselesaikan 3 JP iya, ya? sudah. Oke, sekarang kalau kita melihat dari keseluruhannya nih, secara keseluruhan dari materi yang udah Bu Dian siapkan, lalu sarana prasarana, kemudian pembawaan Bu Dian sendiri atau murid, kira-kira apa nih yang Bu Dian masih berasa kurang gitu? Untuk tahapan pembelajarannya sih sudah sesuai ya Miss, kan ada rangsangan, saya pertama memberikan stimulus kepada si anak gitu kan. Jadi saya udah memberitahu hari ini belajar tentang energi gitu kan. Terus kalau untuk identifikasi, anak-anak sudah bisa mengidentifikasi tentang energi itu sendiri gitu kan. Terus untuk pengumpulan data, misalkan dia mengamati objek. Nah kemarin itu kayaknya objeknya masih kurang gitu. Jadi si anak ini belum bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya gitu karena objeknya memang kurang gitu kan. Terus untuk pembuktian kemarin kan sudah mengerjakan LKPD gitu. Jadi anak-anak sudah bisa mengumpulkan informasi dan menemukan jawaban mereka gitu tentang energi. Selanjutnya juga menyimpulkan, saya ulang lagi sudah belajar tentang apa, ada nggak apa sih misalkan penting nggak dalam kehidupan anak-anak tentang energi itu sendiri. Terus kalau untuk media kemarin sudah menggunakan PPT, sudah menggunakan video, media permainan juga, permainan interaktif. Cuma kayaknya anaknya masih kurang antusias, Miss. Masih banyak yang ngobrol sendiri gitu kan. Ada yang jalan-jalan gitu. Jadi kayak dari anak-anaknya belum antusias gitu untuk pembelajaran tentang energi ini sendiri gitu. Oke, kalau saya tangkap di sini Bu Dian sampaikan kurang antusias. Menurut Bu Dian, kriteria antusias itu untuk kelas Bu Dian sendiri apa nih? Antusias itu misalkan aktif nih, misalkan saya lagi bicara tentang energi, terus anak-anak nyambungin, oh ini ya Bu Dian energi gitu kan, misalkan. Terus dalam kehidupan sehari-hari dihubungkan gitu sama anak-anak. Cuma kemarin kan antusias mereka kayak apa gitu, kayak masih kurang gitu, kayak si anaknya masih mikir apa sih energi itu sendiri gitu. Jadi anak-anaknya jadi kayak males untuk mendengarkan saya tuh gitu. Mungkin karena keberatan juga materinya kan kemarin baru ya, baru belajar baru ya? Iya. Jadi mungkin bagi anak apa sih itu energi gitu. Jadi yang jawab ya anaknya itu lagi gitu. Yang lain mah udah ada yang tidur di kelas, ngobrol sendiri gitu sih. Oh, jadi kalau yang saya ingat kemarin Bu Dian itu medianya lengkap juga ya? Ya. Ada PPT-nya, ya. Ada video, ada game-nya juga. Jadi kalau kita balik lagi ke antusias anak-anak nih dengan media yang Bu Dian siapkan itu, Bu Dian pikir gimana? Apakah sudah cukup atau gimana? Masih kurang. Masih dirasa ada kurangnya? Iya, kurangnya. Mungkin medianya lebih harus interaktif lagi, harus yang menarik lagi gitu. Kayak anak-anak saya juga lebih antusias, lebih belajar sambil bermain mungkin ya, Miss. Oke, berarti kalau Bu Dian bilang masih kurang media, kira-kira menurut Bu Dian itu untuk lebih antusias lagi, media apa nih yang biasa Bu Dian kembangkan lagi dari yang sudah Bu Dian siapkan kemarin? Mungkin masih berkaitan dengan IT juga kali ya Bu Yulia. Tapi ya harus yang lebih misalkan lebih berwarna,
menarik maksudnya, terus lebih interaktif dua arah. Kemarin kan baru satu arah kayaknya permainannya tuh Miss. Jadi mereka cuma tinggal jawab 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 gitu, jadi nggak ada interaktif dari si permainannya itu. Iya, iya. Saya lihat yang di bagian terakhir ya. Iya. Kalau yang PPT kan yang di awal ya, itu saat baru mulai materi Iya, kan. baru mulai. Kemudian ada video. Lalu ada di sini saya catat game. Yang games itu apa kemarin namanya? Word wall. Word wall. Tapi itu cukup lumayan antusias ya, dari agak lemah langsung antusias menjawab ya. Mungkin di PPT-nya juga kali ya Bu Yulia kurang menarik di PPT-nya. Jadi kan hanya tulisan tapi nggak ada sih gambar sedikit, cuma mungkin PPT-nya dibuat interaktif juga kali ke anak-anak. Kemarin Bu Dian sampaikan kan kalau membuat yang minta saya untuk amati di bagian media ya, agar anak-anaknya belajar interaktif. Berarti ternyata itu masih ada kurang ya. Berarti masih terus lagi ya. Iya. Kira-kira rencananya itu nanti di gamenya atau di PPT-nya? Mungkin di PPT dan di game mungkin saya akan kembangin lagi biar jadi interaktif ke anak-anak. Jadi nggak satu arah aja mungkin. Kira-kira kemarin kan kemudian bilang ingin supaya bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan murid ya. Jadi memakai metode discovery learning. Apakah kemarin itu Bu Dian sudah melihat terpenuhi kebutuhan muridnya? Sudah cukup terpenuhi. Cuma yang tadi aja yang pas di mengumpulkan data, karena kan saya di situ untuk mengamati objek yang harus diamatin sama anak kurang. Jadi pada saat pengumpulan data, jadi kayak masih kurang aja gitu Bu. Jadi dalam mengumpulkan data, tapi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik ya. Oke, kalau kita balik lagi ke yang pertama nih, Bu Dian kan bilang untuk media, Bu Dian menilai diri sendiri 7. Iya. Kalau metode 8. Setelah kemarin itu, atau setelah kita berbincang-bincang sekarang ini dan Bu Dian sudah menemukan solusi-solusi dari kekurangan Bu Dian, sekarang Bu Dian menilai diri Bu Dian berapa? Kalau di media mungkin masih 7,5. Naik sedikit. Kalau di metode udah 8,5 lah. Semua dikit-dikit aja. Nanti masih bisa terus berkembang lagi ya Bu Dian. Iya. Nih, izin nih Bu Dian, di sini saya bukan maksudnya sebagai supervisor membuka kapasitas saya, tapi kalau Bu Dian berkenan saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu Dian. Boleh banget Bu Yulia. Iya, dari sisi awal Bu Dian, pertama-tama ya ada ice breaking-nya, kemudian ada di sini saya sebut itu fokus ke anak-anak, kan bagaimana memberikan pertanyaan pemantik, semangat itu udah bagus. Kemudian Bu Dian juga mengecek pemahaman siswa, jadi sambil jalan PPT kan Bu Dian juga terus ya mengecek ya dari sudah sampai mana kalau pengetahuan anak ya. Bu Dian juga sudah bagus, lalu kemudian satrasnya ya ini kemarin berganti-ganti LCD ya, itu juga sudah digunakan, dan Bu Dian nggak hanya menggunakan PIK alat-alat teknologi ya, tapi juga ada tampah-tampah saya lihat ya saat anak presentasi. Ya itu juga sudah kemudian lakukan yang bagus, materinya sudah bagus lengkap. Di sini saya mencatat nih, mohon maaf Bu Dian ya, ada sedikit yang saya mau tuliskan. Jadi untuk media kan media itu ada video. Iya. Nah, video itu kadang kita gunakan video itu kan untuk menyampaikan sesuatu yang nggak bisa didatangkan di kelas ya. Iya, betul. Tapi di situ saya melihat Bu Dian videonya masih berupa PPT lagi ya. PPT video lagi kan PPT ya. video. Bukan embed. Jadi kira-kira ada nggak alternatif lain video itu yang bukan berupa PPT video? Ada sih Bu. Jadi kan kemarin belajar energi ya. Iya. Yang kayak langsung real life-nya gitu. Iya. Real life-nya harusnya video pembelajarannya. Ya, tapi bisa itu didapatkan kembali? Bisa. Paham maksud saya kan? Iya. Nih, kemarin pas saya udah tungguin videonya nih, biasanya anak-anak sangat tertarik ya. Iya. Kemarin sepertinya anak-anaknya malah jadi boring gitu lihat videonya, karena mungkin benar kata Bu Yulia itu kayak PPT tapi dijadiin video, jadi si anak-anak
Sama Jadi kayak yang boring. pertama ya. Iya, gitu. Yang pertama cuma bedanya kan dia emang PPT ya, Iya. apa slide. Slide. Kalau Yang ini kedua ada slide suaranya. juga, tapi masih slide juga. Iya. Iya, jadi kalau kan ada energi macam-macam ya, jadi itu Iya. dibawa yang asli kayak dia kayak nonton film berarti ya kan Iya. kalau kayak gitu. Iya. Mungkin itu Siap. bisa ditambahkan kalau Siap. nanti Budian ingin memberikan penguatan lagi biar anak-anak lebih interaktif ya. Siap Bu Yulia. Lebih attention-nya lebih Iya. ke pembelajarannya. Biar nggak boring ya Bu. Iya. Kemudian kalau saya lihat di sini metodenya sudah sesuai berurutan. Hanya pada saat yang anak-anak presentasi majunya ya Iya. Masih malu-malu. Masih malu-malu ya. Ya itu sambil jalan ya Budian ya. Iya. Siap. Kira-kira Budian itu emang sudah sering gitu anak-anak maju presentasi? Baru sekali sih Miss. Oh, Baru sekali. Saya mau coba, maksudnya anak-anak berani nggak gitu. Kan selama ini mereka mungkin hanya posisinya hanya di tempat duduk mereka saja, nggak maju ke depan gitu. Jadi presentasi hanya di sekitaran tempat duduknya, tidak maju ke depan gitu. Kemarin saya coba untuk maju ke depan. Jadi setelah kemarin ini rencana ke depan Budian gimana tuh untuk ini kan presentasi masuk dari metodenya ya? Iya. Nah, rencana Budian ke depan ini gimana? Rencananya melatih anak terus untuk maju presentasi gitu, biar mereka berani, percaya diri gitu. Dan selama ini hanya di kursi aja gitu, nggak pernah presentasi di depan gitu. Kalau saya tanya ini antara percaya diri sama pembelajaran kira-kira ada hubungannya atau tidak dalam kelas Budian? Ada. Misalnya. Misalkan anak-anak nggak ragu gitu ketika lagi sedang pembelajaran. Misalkan mereka sudah tahu nih tentang ini gitu, tapi mereka masih kayak bukan itu deh jawabannya, masih salah gitu kan. Jadi itu menurut saya sih jadi kayak antara percaya diri sama pembelajaran sebenarnya masih satu kesatuan gitu, biar si anak karena dia udah tahu nih, udah memperoleh data gitu, tapi mereka masih bingung untuk memproses si data yang sudah anak-anak ketahui gitu. Jadi itu di situ jadi percaya diri anak kayaknya berhubungan sama pembelajaran di kelas. Kalau yang sama harapan Budian tadi supaya kelasnya anak-anak interaktif, itu ada hubungannya nggak percaya diri dengan interaktif itu? Percaya diri sama interaktif. Kalau anaknya percaya diri maka gimana? Apakah ada hubungannya dengan Budian? Ada. Kalau anaknya percaya diri, jadi maka kalau interaktifnya jadi nyambung gitu. Jadi nggak hanya satu arah gitu. Jadi ada timbal baliknya gitu. Ada dua komunikasi gitu. Jadi nggak hanya gurunya aja gitu yang ngomong gitu. Jadi peserta didik juga harus. Jadi banyak ini ya. Ada percaya diri ternyata lebih diperlukan juga ya Budian. Kalau saya tangkap Ibu Dian ya dari pembicaraannya. Lalu selanjutnya rencana kedepannya Budian dari media dan dari metode yang Budian sampaikan tadi, adakah rencana yang akan Budian lakukan? Tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin itu aja sih tadi ya Bu Yulia, misalkan kayak media, videonya harus buat yang interaktif ke si anak gitu kan, harus lebih menarik lagi gitu. Tadi Budian berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Oke. Selain itu untuk sama metodenya kayaknya saat tadi Budian sampaikan mungkin lebih percaya diri itu ya. Iya. Pada saat memproses pengolahan data. Pembuktian dan pengolahan data. Baik. Ya, saya rasa segitu Budian catatan-catatan dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, tapi ini hanya sekedar catatan saya ya, bukan jadi sangat menginspirasi Bu. Terima kasih banyak Budian waktunya ya. Mudah-mudahan Budian akan terus tambah berkembang lagi. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu Yulia. Terima kasih banyak Budian.